you manis. Flo tersenyum sipul pada Shakira dan mencium kening perempuan itu dengan sayang. Senyum Flo tidak pernah lepas dari bibirnya. Apalagi Shakira tadi mengatakan jika ia sudah menerima Flo dan bahkan mulai mencintai Flo. Pengakuan mengejutkan itu pun berakhir pada percintaan panas tanpa obat perangsang. Shakira sepenuhnya telah memberikan jiwa dan raganya pada seorang Flo Martin. Shakira tersenyum memeluk tubuh Flo yang berbaring di sampingnya. Ia menyandarkan kepalanya di dada telanjang pria itu. Sebenarnya, mereka berdua memang masih telanjang. Hanya sebuah selimut tebalah yang saat ini menutupi tubuh mereka. Aku senang akhirnya kau menerimaku, Kira, dan aku akan memastikan kau hidup bahagia bersamaku nanti. Ucap Flo mengelus kulit punggung Shakira. Flo sudah berencana akan membawa Shakira pergi dari Amerika hari ini juga. Dia ingin Shakira melupakan semuanya dan memulai hidup baru sebagai Miss Martin. Awalnya Flo hendak memaksa Shakira pergi jikalau Shakira menolak ajakannya. Tapi di luar dugaan, Shakira justru menerima idenya dengan senang hati, bahkan lebih dari yang diharapkan oleh Flo. Tidak bisakah aku menemui ayahku dulu sebelum kita pergi? Tanya Shakira, tangannya bermain-main di dada bidang Flo. Flo menghela nafas panjang dan menggeleng tegas. Shakira mendesah. Maaf manis, aku takut jika kau menemui ayahmu dulu maka kau akan berubah pikiran dan kau tidak akan mau pergi bersamaku untuk memulai hidup baru. Dan aku mengerti. Setelah Shakira cepat, suaranya terdengar sedih. Aku pasti akan sangat merindukan ayah. Flo mengeratkan pelukannya pada tubuh Shakira seolah mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Maaf, bisiknya. Shakira mengangguk lemah. Flo tersenyum lagi, sementara tangannya turun mengusap perut Shakira yang sudah berisi benihnya. Masih rata memang, tapi seiring berjalannya waktu, perut itu pasti akan membesar. Hai nak, ini ayah. Aku tidak tahu kau laki-laki atau perempuan. Tapi ayah akan memastikan kau dan juga ibumu baik-baik aja. Tumbuhlah dengan sehat dan jangan buat ibumu menderita. Kau tahu, ayah tidak tega melihat ibumu muntah setiap pagi. Jika ayah bisa, ayah ingin sekali menggantikannya. Shakira terkekeh kecil mendengar ocehan Flo dan hal itu menular juga pada Flo. Sekali lagi, terima kasih telah menerimaku. Flo mengecup singkat bibir Shakira, lalu menyelipkan rambut perempuan itu ke belakang telinganya. Shakira tersenyum. Aku mencintaimu, bisik Flo sekali lagi dengan jujur. Matanya menatap Shakira dengan lembut, lalu dia mendaratkan bibirnya lagi di bibir Shakira. Ketika ciuman Flo berubah menuntut, Shakira membalas ciuman Flo dengan panas dan penuh gairah. Kau membuatku menginginkanmu lagi, manis. Shakira tersenyum penuh arti. Just do it. Flo menyeringai, lalu menindih tubuh Shakira dan mereka kembali saling mendesah dan saling memuaskan dalam percintaan yang panas sekali lagi. Bastian tiba di depan sebuah rumah besar bercat putih. Dia menghentikan mobil agak jauh dari sana, mengamati seketika dengan seksama sebelum memutuskan untuk turun. Tak lupa ia juga telah mengirimkan pesan pada Sean dan Bima untuk segera menyusul ke tempat ini. Bastian berjalan perlahan, bersembunyi di balik semak-semak sambil terus mengawasi rumah yang tampak sepi itu. Saat Bastian merogoh saku celana dan pinggangnya, Bastian mengeluarkan tertahan karena menyadari jika dia lupa membawa senjata. Sial, umpat Bastian. Ia menarik nafas panjang. Bastian berusaha menenangkan diri. Pria itu kembali fokus mengawasi rumah besar yang ia yakini adalah kediaman Flo. Dari informasi yang ia dapat, Flo memiliki beberapa aset peninggalan kedua orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan. Tidak heran jika Flo tinggal di rumah sebesar ini. Total kekayaan Flo bahkan sudah lebih dari mampu untuk membeli 2 buah kapal pesiar yang paling mewah. Atau, jika Flo mau, ia bisa menginvestasikan uangnya pada perusahaan-perusahaan besar. Flo tidak perlu bekerja,
hanya tinggal menikmati hasil yang tiap bulannya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Di sinikah kau, Hani? Semoga kau masih di sini hingga aku bisa membawamu pulang. Doa Bastian dalam hati. Tubuh Bastian sedikit menegang mendengar suara semak-semak dan ranting pohon kering yang patah akibat diinjak seseorang tepat di belakangnya. Sial, apakah aku ketahuan bersembunyi di sini? Umpatnya dalam hati. Bastian terkejut ketika bahunya ditepuk seseorang dari belakang. Dengan gerakan cepat, Bastian langsung menarik tangan orang itu dan dia berbalik untuk memelintir tangan orang tersebut. Otomatis, kini Bastian berdiri di belakang pria itu sembari mengunci tangan si pelaku. Au, sial, lepaskan, ini sakit Bastian. Bastian terkejut karena pria itu tahu namanya. Otomatis dia pun melepaskan cengkraman tangannya pada pria asing tersebut. Pria itu berbalik sambil meringis dan memegang tangan kanannya yang masih terasa sedikit sakit karena dipelintir Bastian. Sedangkan Bastian terbelalak lebar mengetahui siapa dia. Sergio, kau bagaimana mungkin? Kau bisa ada di sini? Tuduh Bastian curiga. Kau mata-mata Flo. Sergio mendengus, memutar bola mata. Pertama, aku tidak tahu siapa itu Flo. Kedua, aku di sini karena aku mengikutimu. Dan kenapa kau menguntitku? Desis Bastian dengan suara tertahan. Ia ingin meninju mantan teman alias musuhnya, tetapi jika ia berbuat keributan, bisa-bisa Flo tahu jika dia ada di sana. Karena Shakira tentunya. What the? Belum sempat Bastian selesai mengumpat, bibirnya dibungkam oleh Sergio. Pria itu menarik tubuh Bastian sedikit lebih tersembunyi dalam semak-semak. Shh, bisakah kau berbicara dengan santai? Aku tidak mau berdebat denganmu saat ini, hingga bisa memancing mereka. Sergio menunjuk dua orang berbaju hitam dengan dagunya yang baru keluar dari dalam rumah sembari membawa beberapa koper. Mereka memasukkan barang-barang itu ke dalam bagasi mobil. Bastian menepis tangan Sergio tapi tidak membantah. Dia kembali fokus melihat keadaan sekitar rumah itu, mengawasi gerak-gerik dua orang berbaju hitam yang sedang tampak santai berbincang-bincang. Kulihat mereka memasukkan beberapa koper. Tutur Sergio membuat Bastian mendelik tajam. Kau pikir aku buta? Aku juga melihatnya bodoh. Sergio mendesis. Apa kau lupa jika dulu nilaiku selalu ada di atasmu? Dan lagi pula aku hanya menyampaikan. Mereka saling melot-loti, menatap jengkel satu sama lain. Mereka seperti bernostalgia, minus Ruby. Karena jika gadis itu ada bersama mereka, sudah pasti Ruby akan menjewer telinga dua lelaki itu. Persis seperti di masa lalu saat Bastian dan Sergio bertengkar. Apakah itu berarti mereka akan pergi? Tanya Sergio akhirnya menyudahi sesi saling melotot yang tidak berguna itu. Entahlah, mungkin kau harus ke sana dan bertanya pada mereka secara langsung. Sindir Bastian. Bocah gila, maki Sergio. Aku bukan bocah. Sergio berdecak. Oke, dasar pria arogan. Maki Sergio setelah mendapatkan kata yang tepat untuk Bastian. Bastian menggeleng mencoba mengabaikan. Jadi apa rencana kita? Tanya Sergio lagi kemudian setelah diam beberapa detik. Demi Tuhan, bisakah kau diam aja? Kenapa kau tidak pulang daripada menggangguku di sini? Desis Bastian. Aku tidak mengganggumu, Galtero. Aku justru mencoba membantu. Omong kosong, aku tidak butuh bantuanmu. Rutuk Bastian. Sergio hanya mencebikkan bibir lalu kembali fokus menatap ke depan. Pada dua pria berbaju hitam yang sudah masuk kembali ke dalam rumah. Bastian menghela nafas sabar. Ia maklum karena Sergio memang seorang pria yang tidak bisa diam barang sebentar. Sergio adalah tipe pria yang kadang bisa menjadi sangat kekanakan dan sangat dewasa di saat yang sama. Dia pandai bergaul dan sangat mudah baginya menarik perhatian seseorang. Mungkin itu sebabnya dia menjadi model, juga aktris yang sangat terkenal dalam waktu yang cukup singkat. Entahlah. Yang Bastian tahu, ia tidak menyukai Sergio. Bastian tahu di masa lalu Sergio tidak bersalah, tapi apa daya,
Pikiran benci itu sudah tertanam jauh sejak kejadian perselingkuhan orang tua mereka. Jadi, kapan kita akan beraksi untuk menyelamatkan Shakira? Tanya Sergio. Maaf, tapi di sini bukan kita yang akan menyelamatkan Shakira, tapi aku, hanya aku. Tandas Bastian dengan tegas. Ia bukannya tidak mau jika Sergio menyukai kekasihnya, dan itu semakin membuat Bastian ingin memutilasi Sergio. Hei, ayolah, kita bisa menjadi tim. Kita lihat tadi, mereka ada 2 orang. Kau tidak membawa senjata, dan jika kau dengan bodoh mencoba pergi ke sana seorang diri, aku yakin mereka akan menyergapmu dengan mudah. Pendapatku adalah, kau membutuhkan aku sehingga kita menjadi 2 orang. 2 lawan 2, dan kau tahu jika 2 orang lebih baik daripada hanya satu, bukan? Lagi pula kita juga tidak tahu apakah di dalam rumah sana ada penjaga lain lagi atau tidak. Kau yakin Shakira berada di sana? Tukas Sergio panjang lebar. Bastian mencibir. Terlepas dari semua yang kau katakan, aku ingin menegaskan jika Shakira adalah kekasihku. Bastian mengatakan hal itu karena dia tahu jika selama ini Sergio juga menyewa beberapa orang untuk mencari keberadaan Shakira diam-diam. Bastian dan Sergio seolah saling berlomba untuk menemukan keberadaan Shakira lebih dulu. Kau tidak membawa pistol? Tanya Bastian kemudian. Sergio menggeleng. Aku bahkan tidak mempunyai benda berbahaya itu. Kau tahu, aku pecinta damai. Jawabnya sembari memegang dada bak seorang religius. Bastian mendesis jijik karenanya. Tapi sekarang kita membutuhkannya. Oh, aku tidak ingin membunuh siapapun, Bastian. Lalu kau mau apa? Mati konyol tanpa perlawanan. Kepikir orang-orang berbaju hitam tadi tidak bersenjata. Kita bisa menggunakan kedua tangan kita, seru Sergio. Atau ini juga boleh. Sergio mengambil sebuah balok kayu tak jauh dari tempatnya berjongkok. Bastian berpikir sejenak, ide bagus daripada tidak ada senjata sama sekali. Angguknya menyetujui. Baiklah, kita pergi ke sana sekarang. Aku khawatir mereka akan segera membawa Shakira pergi jika memang mereka berniat untuk pergi. Kata Sergio ketika melihat 2 orang berbaju hitam itu sudah kembali keluar. Salah satu dari mereka masuk ke dalam untuk menyalakan mesin kendaraan, sedang yang lain membuka gerbang besar yang tadi masih tertutup. Bastian mengangguk mantap. Oke, ayo kita beraksi.